Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, Bung Rocky, kita ucapkan selamat menjalankan Idul Fitri 1444 Hijriah buat yang merayakan hari ini ya, Bung Rocky ya. Ya, selalu ada fajar baru datang menerangi hari dan Hmm, selalu ada harapan baru datang menemani hati yang fitri. ah, Selamat Idul Fitri. puitis sekali, luar biasa. Tapi mari kita membuat buat semacam percakapan yang lebih kontemplatif, juga lebih apa ya, gimana merenungi kembali apakah bagaimana perjalanan bangsa kita ini kan dulu ketika kita melakukan reformasi, dan saya kira ini banyak sekali pelaku-pelakunya. Sekarang kita memimpikan sebuah negara yang jauh lebih makmur, jauh lebih demokratis. Tentu saja kata kuncinya itu kan sebenarnya indikatornya dengan demokrasi itu kemudian kehidupan kita menjadi lebih makmur, negara kita menjadi lebih maju, lebih terhormat dan sebagainya. Tapi banyak orang kemudian melihat tanda-tanda ini apa ada tanda-tanda negara kita ini bisa menjadi negara yang gagal gitu, fail state gitu. Kalau menurut Anda bagaimana, Bung Rocky? Apakah memang betul kekhawatiran semacam itu? Selalu ada fakta yang kita sebut uh, optimisme, ada fakta lain pesimis. Di masyarakat kita selalu terbelah dan masyarakat dunia juga begitu menghadapi perang baru di Eropa misalnya orang menganggap mungkin perang dunia ketiga diperlukan supaya ada optimisme lagi bahwa dunia bisa ditata ulang, keadilan sosial bisa diperdebatkan ulang, atau ada yang menganggap pesimis justru kalau perang dunia kedua hancur semuanya. Tapi kalau kita lihat sejarah perkembangan peradaban, waktu perang dunia kedua, Eropa itu luluh lantak, dihajar oleh sekutu, dan Eropa dibangun ulang juga oleh duit sekutu tuh. Jadi terlihat bahwa ada semacam tanggung jawab siapa yang menghancurkan dia harus membangun. Sebab kalau Eropa tidak dibangun oleh uang World Bank waktu itu, nggak mungkin ada pertumbuhan ekonomi seperti sekarang. Tapi itu semua soal sejarah. Di Hmm. kita, sejarah bangsa ini justru dimuliakan karena ada janji kemerdekaan untuk menghantarkan bangsa memasuki kemakmuran dan perdamaian dunia. Nah, sekarang hari-hari ini ide perdamaian dunia justru agak sulit untuk kita bayangkan. Dengan kata lain, Indonesia juga ada dalam kecemasan. Kalau dunia tidak berdamai, Indonesia akan masuk di dalam jebakan-jebakan ekonomi politik baru. Tetapi kita selalu menduga dengan kuat bahwa bangsa ini cukup kuat untuk membina kembali hubungan-hubungan kemanusiaan yang gagal karena perilaku elite yang menyebabkan disparitas ekonomi itu membuat orang merasa kita nggak punya harapan. Tapi ada yang menganggap bahwa memang Indonesia itu harus dilululantakkan dulu seperti Eropa di perang dunia kedua, baru bisa dibangun ulang. Tetapi sekali lagi, semua harapan itu kita gantungkan pada siapa yang akan memimpin Indonesia itu. Saya membaca misalnya edisi di Economist minggu ini tuh yang mengintai potensi Indonesia bahkan untuk melampaui India. Di dalam prediksi IMF di Asia, di dunia ini ada dua potensial untuk bertumbuh sebagai ekonomi baru, itu India dan Indonesia. Dulu ada BRICS, Rusia termasuk di situ. Tapi sekarang IMF menduga bahwa Indonesia akan tumbuh. Tetapi tentu ada variabel yang tidak diduga oleh IMF, yaitu persaingan politik dalam negeri itu. Hal-hal semacam itu yang bisa membuat kita merasa, duh ini negeri yang penuh dengan oportunitas, tetapi dipimpin oleh tokoh-tokoh yang oportunis. Itu bahayanya tuh. Jadi semua kesempatan ada di Indonesia tuh. Semua mineral terbaik ada di kita. Tapi kalau kepemimpinannya seperti sekarang, memang akan ada pertumbuhan, tetapi yang bertumbuh hanya 0,1% dari populasi kita. Dan itu bukan pertumbuhan yang kita sebutkan pertumbuhan yang berkeadilan. Jadi potensi gagal negara atau failed state itu tetap dimungkinkan kendati sumber daya kita berlebih. Karena kalaupun kita bilang ekspor kita begini, pertumbuhan ekonomi, iya, tapi disparitasnya tinggi sekali. Itu juga gagal artinya tuh. Kira-kira di antara pesimisme dan optimisme itu, semua calon presiden harus mengucapkan dengan jujur. Kalau dia mampu mengatakan dia akan mencegah Indonesia jadi failed state, apa proyeknya, apa programnya. Bukan sekedar bilang, elektabilitas saya udah melampaui yang lain. Bukan itu masalahnya. Tapi ide di belakang keinginan dia untuk menjadi pemimpin apa sebetulnya? Apa ide dari Pak Prabowo untuk memimpin Indonesia? Apa ide dari Anies Baswedan? Oh, program bukan program, tetapi daya ikat ideologinya apa? Sentimen-sentimen yang akan menghalangi dia apa? Itu
soal-soal yang menyandar. Sekarang kita renungkan, justru di awal kita memulai tahun politik. Banyak yang menyebut dengan ucapan Anda tadi itu yang mengatakan kita tanggung sih pada waktu itu harusnya bukan reformasi, memang harusnya revolusi. Tapi kan banyak orang juga menyatakan wah revolusi itu kan itu konsekuensinya sangat mahal gitu. Ya, tapi ada juga seperti yang Anda tadi katakan ya seperti Eropa bahkan Jepang juga dulu gitu ya ketika dilantakkan oleh sekutu juga sendiri juga sekarang kemudian dia bangun kembali jadi bangsa yang kuat gitu. Itu kalau kita lihat negara-negara yang memang negara petrodolar itu kayak apa namanya Doha misalnya, itu kalau dia bosan lihat bangunan yang ada di depan dia bongkar aja, dibangun lagi karena uangnya banyak tuh. Tapi kan bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas, yang bukan tiba-tiba karena kapital lalu dibangun habis-habisan. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang reformasi, memang di era reformasi, terutama mahasiswa, menginginkan social revolution, jadi perubahan kualitatif, perubahan total. Tapi kita ragu mengucapkan kata itu, nanti dianggap kiri. Revolusi itu menelan anak-anaknya sendiri. Lalu kita cegah menggunakan kata itu, kita ganti dengan kata reformasi itu, yang lebih lunak sebetulnya. Tetapi dari segi mental, kata reformasi itu lebih lembek dari kata revolusi itu. Bahkan ada istilah yang lebih lembek lagi, itu restorasi itu. Nasdem pakai kata restorasi. Tapi sekali lagi, memang kesempatan untuk mengubah bangsa ini dari sifat yang otoriter dan tidak ada keadilan, itu momentumnya terlewati. Dan kita sesali kenapa kita nggak lakukan perubahan kualitatif itu pada waktu itu, yang memang membutuhkan radical break, perubahan secara radikal tuh. Itu yang menyebabkan setelah reformasi, elemen-elemen dari sistem Orde Baru masih masuk ke dalam sistem reformasi. Jadi sering saya terangkan bahwa kalau kita sebut transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi, itu kan ada dua langkah. Langkah pertama, langkah keluar dari era Orde Baru. Langkah kedua, masuk ke era Reformasi. Kita sebetulnya memang sudah keluar dari, tapi belum masuk ke itu. Nah, keraguan-keraguan itu yang membuat para pesimis menganggap kita memang gagal dari awal, karena desain awal itu tidak membuat putus hubungan total dengan era sebelumnya. Lain dengan era Orde Baru ke Orde Lama, itu betul-betul putus itu. Dari Orde Lama sifat komunis, dari Orde Baru jadi militeristik itu. Itu memang pemutusan hubungan dengan Orde sebelumnya. Tapi dengan konsekuensi ada otoritarisme. Nah sekarang mestinya dari zaman Orde Baru Pak Harto mestinya timbul keadilan sosial. Yang terjadi sekarang disparitas sosial, bukan keadilan sosial. Dan itu tinggi sekali disparitasnya. Jadi kita balik pada semacam analisis global bahwa kalau prediksi dari World Bank bahwa India dan Indonesia masih unggul Indonesia, mestinya dari sekarang kita mulai menghasilkan produk yang bersifat atau produk sosial yang bersifat solidaritas kan. Nah kalau kasakusuk politik di Indonesia masih diwarnai dengan Islamofobi, buat apa ada pertumbuhan ekonomi kalau akhirnya berantakan oleh ideologi-ideologi yang saling bertentangan secara diametral. Sumber daya kita tak terbatas, semua mineral terbaik ada di sepanjang garis khatulistiwa, dan Indonesia dilalui oleh garis itu. Artinya sumber-sumber yang memungkinkan kita hidup 200-300 tahun ada di kita. Tetapi kalau dikelola dengan cara yang berantakan, itu hanya menguntungkan segelintir orang, dan rakyat tetap menunggu BLT. Setiap lebaran rakyat berjejer di pusat-pusat kota, di sudut-sudut lampu merah, nunggu sedekah. Itu kan buruk sekali sebagai ide negara yang berbasis pada keadilan sosial. Oke, tapi banyak orang yang kemudian juga sebenarnya frustrasi dengan situasi di dalam negeri dan orang kemudian banyak menyalahkan demokrasi ya, Bung Rocky. Dan orang tentu saja menganggap bahwa oh demokrasi itu sebenarnya tidak sesuai dengan para akar sejarah kita sendiri, tidak sesuai dengan masyarakat kita sendiri yang para founding parent kita menentukan itu musyawarah mufakat. Karena itu mereka ingin kembali lagi dan mereka menunjuk bahwa eh, amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang disebut sebagai produk sekarang Undang-Undang Dasar 2002 itu menjadi salah satu penyebab situasi semacam ini. Sebetulnya masalahnya bukan pada desain konstitusi atau undang-undang. Kan kita udah putuskan bahwa negara ini di dalam sistem apapun penuh dengan ide kebudayaannya itu persahabatan, ide tentang saling tolong-menolong. Jadi apapun konstitusinya sebetulnya nggak terlalu masalah kalau keadaan sosial itu dipelihara dengan baik oleh sang pemimpin kan. Kan sering apa yang disebut sebagai keutamaan atau dalam bahasa Latin disebut virtus, yaitu keberanian untuk mengambil keputusan.
Itu yang merupakan etika di dalam kepemimpinan politik. Tapi virtus itu yang nggak ada pada pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita didikte oleh kapital. Dia dulu didikte oleh ideologi sosialisme yang sangat radikal, yaitu versi sosialisme radikal, yaitu komunisme itu. Bung Karno didikte oleh itu. Tetapi yang terjadi adalah bukan Bung Karno menjadi sosialis, menjadi uh, uh, peduli pada solidaritas, justru Bung Karno jadi otoriter kan. Padahal sosialisme itu tidak mengajarkan otoritarianisme, tetapi demi mempertahankan reputasi pengendalian politik dipaksakan oleh Soekarno. Demikian juga di era Pak Harto tuh. Di era Pak Harto orang mungkin merasa ya terserahlah Golkar mau menang terus, yang penting ada ada daya hidup, ada basic needs, ada kebutuhan pokok yang nggak terganggu tuh. Kita memang nggak pernah terganggu. Rata-rata orang Indonesia di era Pak Harto enak-enak aja hidupnya, disubsidi terus karena booming oil pada waktu itu. Tapi setelah sumber daya terkuras, kita balik lagi pada penderitaan karena pengelolaan sumber daya tidak menghasilkan pemerataan. Kan itu yang terjadi. Kenapa kemudian kita kritik strategi Orde Baru. Nah, sekarang kita masuk dalam sistem reformasi, sebetulnya sama juga, kita punya kekayaan, akumulasinya kita percayakan pada sistem korporasi, perusahaan-perusahaan ini silakan akumulasi, tetapi negara mesti mampu untuk mendistribusikan akumulasi itu. Yang terjadi, pajak yang harusnya ditabur menjadi tunjangan sosial tidak berlangsung karena pajaknya dikorupsi kan. Jadi terlihat bahwa ini soal manajemen. Memang ada desain konstitusi yang sering kita protes, supaya demokrasi jalan mesti ada oposisi, supaya oposisi jalan jangan dipasang threshold 20%. Itu aja sebenarnya dasarnya itu. Selebihnya adalah kemampuan etis dari pemimpin untuk mengatakan bahwa dia punya virtus. Nah, sekarang nggak ada pemimpin yang bisa kita lihat, oke, dia tahu apa yang mesti dikedepankan, dia tahu kapan buat deal, kapan harus betul-betul lakukan perubahan radikal. Kalau sekarang semua pemimpin itu seolah tanggung. Nunggu dulu sinyal dari oligarki, sinyal dari kekuasaan, sinyal dari para pemegang mandat feodalisme. Di situ yang mau kita katakan bahwa pendidikan demokrasi melalui partai-partai banyak yang gagal. Ya, jadi bukan pada sistemnya ya, dibuat sistem sebaik mungkin begitu. Ketika manusianya itu sendiri yang dipersoalkan, kan dia tinggal bisa dotak-atik sistemnya itu kan gitu. Dia akali semuanya itu. Ya itu, kalau bilang Indonesia sudah demokratis, semua peralatan demokrasi ada di kita, partai, Mahkamah Konstitusi, peradilan, pemilu, ada di kita tuh, PR segala macam. Tetapi mental feodal tetap berlaku pada partai-partai ini kan. Jadi mekanisme menghasilkan pemimpin itu yang jadi masalah, bukan institusinya tuh. Institusi membusuk karena mekanismenya tidak dipertahankan secara terbuka. Itu sebetulnya poinnya. Jadi kalau bilang Indonesia demokratis, pasti demokratis. Ukurannya apa? Ada partai politik, ada pemilu yang rutin, ada pertanggungjawaban presiden, ada. Tetapi air kotornya tidak terlihat, itu yang disembunyikan. Jadi secara normatif memang terlihat, tetapi pelembagaannya nggak berlangsung. Nah, pelembagaan yang penting, yaitu moral publik mesti dikemukakan. Kemampuan untuk bertanggung jawab itu juga mesti diajarkan. Nah, ini hal-hal yang di dalam kurikulum politik partai nggak diajarkan. Jadi partai adalah peralatan demokrasi, tetapi kurikulum partai adalah merampok demokrasi, kan itu yang terjadi. Oke, jadi kan kita misalnya begini, kita berkaca pada negara tetangga yang nggak jauh sama ASEAN, katakanlah Vietnam itu yang itu negara komunis gitu ya, Bung Rocky, dan sekarang itu kan bagaimanapun juga dia ini kan belum lama dia pulih dari perang saudara yang mencabik-cabik mereka sendiri gitu. Tapi sekarang ini kalau kita menyimak pertumbuhan Vietnam itu sekarang mereka jauh melampaui Indonesia gitu. Dan ekonomi tumbuh, investasi juga orang banyak mengalihkan investasinya ke sana. Dan salah satunya mungkin yang kita ingatkan kemarin bagaimana seorang presidennya dia mengundurkan diri karena anak buahnya terlibat dalam korupsi gitu. Sementara kita yang disebut sebagai katanya selalu mengagung-agungkan negara Pancasila, persoalan-persoalan semacam itu, virtu itu, nilai-nilai kebaikan semacam itu nggak ada di pada kita. Jadi justru itu kalau dibilang desainnya loh, desain komunis justru yang berguna. Apa kita mau ganti jadi desain komunis? Jadi sekali lagi etos sosial itu, etos publik itu yang ada di negara komunis, etos publiknya bekerja. Di
Di Cina etos publiknya bekerja, korupsi itu dipenggal langsung tuh. Lepas dari ambisi Cina untuk memanipulasi Demokrasi ya. politik yang ekspansionis. Tetapi Vietnam juga begitu, ada etos kerja, ada pertanggungjawaban etis terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan. Itu yang kita tuntut sebetulnya. Jadi sebetulnya Indonesia buktikan itu di dalam kebijakan. Bagaimana kebijakan itu bisa dianggap sukses dikontrol oleh oposisi. Nah semua itu yang nggak jalan. Jadi semua hal yang diandaikan untuk memakmurkan bangsa ini tersedia, tetapi praktek memanipulasi datang dari ego-ego yang ingin, kalau gampang saya bilang begini, kita punya sistem republik, namanya negara Republik Indonesia. Tetapi etos republikanisme itu nggak ada di kita tuh. Kan kata dasar republik adalah res publica, ini urusan publik. Jadi semua pejabat publik harus mempertanggungjawabkan kebijakan publiknya tuh. Nah bahayanya kalau res publica itu diurus oleh orang yang feodal, oleh seorang yang manipulator, oleh seorang yang berupaya untuk sebenarnya jadi akumulator tuh. Nah soal-soal ini yang mestinya setiap presiden kalau dia terpilih dia ucapkan dulu etos publiknya tuh. Baru orang lain menganggap oleh presiden mengerti public ethics, maka kita rakyat atau pengusaha akan ikuti itu. Jadi ini soalnya tuh, supaya diikuti dengan baik harus dikontrol, supaya dikontrol dengan sistemik mesti ada oposisi. Jadi kita puter-puter dan menyalahkan sistem demokrasi, padahal sistem demokrasi semua institusinya ada, ya. Pelembagaannya yang nggak berlangsung. Ya. Oke, jadi dari mana kita mulai bisa memutus mata rantai itu? Karena padahal kita lihat realitasnya sekarang partai-partai yang ada, yaitu yang sekarang menghasilkan produk seperti ini. Itu yang kita khawatirkan, seolah-olah kita disulap bahwa nanti akan ada pemimpin baru. Oh iya, tapi oligarkinya masih sama. Nanti ada anggota DPR baru. Oh iya, tapi tradisi suap menjawab masih sama. Nanti akan ada kabinet baru. Oh iya, tapi cara berpikir egaliter tetap sama. Jadi rekrutmen pemimpin itu yang mesti kita benahi sebetulnya. Pastikan misalnya bahwa setiap partai politik apapun punya standar kurikulum, buatkan undang-undang, yaitu mereka mesti hafal dengan di luar kepala prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka mesti tahu dengan jelas sejarah perkembangan demokrasi. Mereka mesti paham dalil-dalil pertama di dalam sistem demokrasi Athena misalnya itu. Mereka mesti tahu bahwa lingkungan hidup itu adalah pertaruhan global, bukan pertaruhan sekedar antar oligarki itu. Jadi desain itu yang mesti ada di dalam kurikulum partai. Supaya siapapun yang dicalonkan oleh partai politik, pengetahuan dasarnya lengkap. Bukan nanti jadi presiden baru belajar membaca pidato. Bukan nanti serangkut jadi anggota DPR baru mulai memutak-mutik makna carta. Kan semua itu gagal dipersiapkan oleh partai politik. Jadi partai politik sekedar menjadi kader, menyiapkan kader untuk meneruskan feodalisme. Partai politik jadi kader untuk mempersiapkan orang yang akan ditaruh di banggar untuk ngintip anggaran. Itu sekali lagi, virtus itu nggak hadir dalam praktek politik. Ya, bahkan sekarang itu kita melihat di Indonesia itu cenderung bahwa partai-partai itu bukan untuk menyiapkan kader, itu sebagai malah sebuah kerajaan gitu untuk keluarga-keluarga, untuk dinasti tertentu kan? Ya itu bahayanya, kata kader itu dianggap sebagai, ya kalau udah ada kader kan artinya politik nggak akan pindah dari mereka, dari dinasti itu kan. Ya. Itu pengertian kader begitu. Padahal kader artinya dia yang memikirkan etos publik, bahkan melampaui partainya. Kalau partainya nggak paham tentang etika publik, mestinya dia keluar dari situ sebagai kader, bukan dia menetap di situ untuk memelihara bajingan-bajingan di dalam partai itu kan. Jadi kader jadi peternakan untuk mengawetkan dinasti politik, bukan untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu secara etis. Itu bahayanya. Ya, kader artinya kader bangsa ini, supaya bangsa ini tidak diolok-olok sebagai bangsa yang gagal etika, tidak ngerti diplomasi global, putus hubungan dengan isu lingkungan. Kan semua itu yang kita anggap seorang kader mesti comply dengan seluruh isu, bukan isu partainya sendiri itu. Jadi gagallah partai ini atau gagallah bangsa ini untuk menghadirkan sistem berpikir etis yang universal. Yang ada adalah kan kami udah bertanggung jawab, kami udah hukum sendiri. Kader bukan, itu Anda menghukum sendiri kader Anda melindungi dia dari hukuman etika publik. Begitu yang terjadi selalu. Sama seperti KPK, ya udah kita udah ada Dewas di situ, Dewas harus kasih teguran. Oh bukan soal Dewas kasih teguran, Dewas mesti mengatakan kami tidak berhasil menegur Pak Firly, oleh karena itu kami minta netizen hajar terus. Itu baru namanya virtus. Bukan dia bilang kita udah siap tapi mentok. Nah, kalau mentok lalu apa? Ya, kasih tahu bahwa memang dia nggak sanggup, sehingga ada kekuatan lain untuk menyanggupkan itu kan. Itu namanya
pertanggungjawaban republikanisme. Yes, dan saya kira itu sebenarnya kuncinya tadi itu ya di persoalan etik, di persoalan virtue tadi yang saya kira hilang dari kita semua. Yang ada sekarang orang lebih cenderung jor-joran pamer-pameran kekayaan gitu. Ya itu gila nih. Ini negeri yang didesain secara sederhana untuk menghasilkan kemakmuran dan keadilan, tapi yang terjadi adalah flexing, pameran. Dan itu Ya. berlaku sampai generasi yang sebetulnya bapaknya mengajarkan orang untuk hedonis di dalam keadaan orang lain lagi tidak punya apa-apa itu. Kan ironis betul. Kita lihat ini kemewahan di bulan Ramadan itu tetap aja ada parcel yang harganya 30 juta, 40 juta itu ditawarin di internet. Sementara kita lihat pagelaran pengemis itu setiap bulan puasa itu ada di pojok-pojok lampu merah. Oke, baik. Mudah-mudahan kita tentu saja tidak berpretensi ini memberikan jalan keluar utama, tapi kita Ya, ngajak-ngajak renungkan kembali di hari raya yang fitri ini. Sekali lagi, selamat bukan selamat menjalankan ya, selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kita tetap kawal dengan 0% ya, Bung Rocky. Ya. ya, minal aidin wal faizin dengan 0%. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi